Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Jati Utomo Dwi Hatmoko selaku dosen pengampu mata kuliah rekayasa nilai serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Rohim dari Teknik Sipil Angkatan 2018. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ringkasan analisis jurnal yang berjudul 25 Avenue and Union Pacific Great Separation. Pertama-tama, saya akan menyampaikan pengantar. Program Efisiensi Lingkungan dan Transportasi atau yang dapat disingkat sebagai CREAT, wilayah Chicago dan Departemen Transportasi Illinois meminta HNTB untuk melakukan studi rekayasa nilai dari 25 Avenue and Union Pacific Railroad Great Separation. Studi rekayasa nilai dilakukan sesuai dengan peraturan FHWA dan Illinois dan terdiri dari fase-fase berikut. Yang pertama, perencanaan pralokakarya. Yang kedua, pengumpulan dan peninjauan informasi. Yang ketiga, analisis fungsi termasuk identifikasi risiko dan analisis biaya. Yang keempat, brainstorming kreatif. Yang kelima, evaluasi ide. Yang keenam, pengembangan ide. Yang ketujuh, presentasi rekomendasi. Dan yang terakhir, resolusi atau keputusan implementasi dari setiap rekomendasi. Teman-teman, rekayasa nilai merekomendasikan untuk meningkatkan kinerja dilambangkan sebagai P dan mengurangi biaya dilambangkan sebagai C. Contoh grafis dari analisis rekayasa nilai positif ada di bawah ini. Untuk yang pertama, itu melambangkan sebagai increase performance dan decrease cost. Yang kedua, same performance dan decrease cost. Serta yang ketiga, increase performance dan small increase cost. Nah, berikut ini merupakan peta dari analisis drainase yang merupakan rekomendasi STM 1 dan 2. Dan berikut ini ada gambar mengenai struktur analisis yang akan direncanakan merupakan dari rekomendasi STR 2. Untuk selanjutnya ada gambar letak di mana analisis pemeliharaan struktur. Yang pertama itu ada rekomendasi STR 5 yang merupakan bangunan sempit yang dipersempit untuk bangunan dan pemeliharaan yang tidak terpusat pada bangunan yang menghalangi perolehan perawatan bangunan yang tepat di jalan dan konstruksi yang membatasi akses ke fasilitas listrik. Serta ada penghitungan construction weight diperkirakan untuk roadway itu ditentukan oleh biaya perbaikan terhadap struktur termasuk perbaikan struktur setelah akses utilitas. Nah, kemudian deskripsi dan tujuan utama proyek. Sasaran program efisiensi lingkungan dan transportasi wilayah Chicago atau bisa juga disingkat sebagai CREAT adalah untuk meningkatkan operasi pengiriman barang dan kereta api penumpang, serta untuk meningkatkan operasi jalan raya di Chicago wilayah metropolitan, sejalan dengan tujuan dalam mengurangi dampak lingkungan dari operasi kereta api pada masyarakat umum. Nah, tujuan dari proyek ini adalah untuk memberikan pemisahan kelas antara jalan 25 Avenue dan kereta api Union Pacific. Nah, berikut ini teman-teman ada gambar peta lokasi proyek. Nah, bisa kita lihat teman-teman, di dalam lingkaran tersebut merupakan titik lokasi di mana yang nantinya akan dilakukan studi rekayasa nilai. Tujuan dan sasaran proyek. Tujuan dan sasaran proyek dibahas dan diuji dengan gagasan dan rekomendasi untuk menyalidasi kesesuaian mereka dalam hal kinerja dan biaya. Tujuan dan sasaran yang diidentifikasi ada beberapa, yaitu yang pertama, menghilangkan kemacetan lalu lintas di 25 tahun Avenue, kemudian tingkatan keamanan, tingkatkan kooperasi lalu lintas, mengakomodasi akses komersial, dan yang terakhir tingkatkan persimpangan Grand Street. Harapan workshop. Harapan dan tujuan untuk workshop sebagai berikut. Tinjauan proyek jadwal dan biaya secara independen, konfirmasi kriteria desain dan analisis, penghematan biaya yang terdefinisi dengan baik, meminimalkan gangguan lalu lintas baik kereta api maupun kendaraan bermotor, lebih sedikit dampak terhadap lingkungan, serta menentukan aktivitas jalur kritis.
Kemudian teman-teman, kita memasuki fase analisis fungsi. Tim studi VE meninjau pengguna, pemilik, dan pemangku kepentingan sebagaimana dinyatakan dalam lingkungan dokumen. Nah, di sini terbagi menjadi dua, ada kebutuhan dan keinginan teman-teman. Yang pertama kebutuhan. Kebutuhan adalah fungsi yang harus dipenuhi oleh proyek dan dipaksakan oleh sebagai pihak pengguna, pemilik, dan pemangku kepentingan. Dan yang kedua keinginan. Keinginan adalah fungsi yang tidak mutlak diperlukan dan harus dipenuhi jika biaya memenuhi atau yang tidak melanggar batasan. Berikut ini ada lampiran laporan pengembangan proyek fase pertama, perkiraan biaya awal, rute 20 Avenue, batas stasiun Carlos Road to Lake Street. Nah, yang terakhir ada tahap evaluasi. Tim Value Engineering mempertimbangkan setiap ide secara individual dan mendiskusikan potensi kinerja dan biaya dari perubahan yang diusulkan. Nah, apa saja kriteria evaluasi? Yang pertama, ada potensi untuk penghematan biaya awal dan masa depan siklus hidup. Lantas yang kedua, meningkatkan operasi dan memelihara mobilitas, tidak ada pelanggaran batasan yang divalidasi, memenuhi kebutuhan dan memenuhi keinginan pengguna, pemilik, dan pemangku kepentingan. Kemudian ada keselamatan termasuk keselamatan zona kerja, kelayakan dan konstruksi, potensi untuk implementasi, kemampuan untuk memenuhi jadwal untuk desain dan konstruksi, dan teknik penilaian dan pengalaman. Serta yang terakhir ada ukuran kinerja, jelas dan didefinisikan dengan baik dalam keuntungan dan kerugiannya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Muhammad Fikri Rohim pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.